Tafsir Al-Azhar Quran Surat An-Nisa ayat 105 bagian kedua. Dari Bani Ubairah sengaja pula datang menghadap Nabi. Yang datang itu bernama Asir bin Urwah. Lalu dia mengadukan Qatadah dan pamannya Rifa'ah itu. Dikatakannya bahwa kedua orang itu main tuduh saja. Sehingga seorang yang soleh di kalangan kami bernama Lubaid bin Sal dituduhnya mencuri. Mendengar pengaduan Asir bin Urwah itu, marahlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Qatadah dan Rifa'ah, sebab menuduh-nuduh orang saja, padahal pangkal bala ditimbulkan oleh Basir, tukang fitnah, yang tersebut permulaan tadi. Mendengar kemarahan Rasulullah itu, kembalilah Qatadah memberitakan kepada pamannya. Ah, sudahlah, kata pamannya, siapa yang bersalah terserahlah. Harta benda itu tidak akan aku ambil kembali. Biarlah aku sedekahkan dia pada jalan Allah. Qatadah menceritakan, tadinya aku sangka keislaman pamanku kurang kuat, penuh tipu dan banyak aib. Tetapi setelah beliau mengatakan bahwa harta itu biar disedekahkan saja pada jalan Allah, barulah aku tahu bahwa pamanku seorang muslim sejati. Kata Tirmizi, kejadian inilah yang menjadi sebab turunnya ayat-ayat ini, memberi peringatan kepada Rasulullah SAW supaya beliau jangan terpengaruh oleh pengaduan palsu sehingga tergesa memutuskan memurkai orang karena fitnah. Tersebut pula bahwa setelah terbuka rahasia yang difitnahkan oleh si Basir atau Busair itu karena telah disingkapnya oleh ayat, si Busair segera lari meninggalkan Madinah menuju Mekah dan melindungkan diri kepada seorang perempuan musyrikin bernama Sulaqah binti Sa'ad bin Syuhaib. Menurut tafsir Qazain, Busair itu mati dalam suatu kecelakaan. Ahli-ahli tafsir lebih banyak memilih dan menguatkan riwayat Tu'niyah bin Ubairok yang memfitnahkan orang Yahudi itu. Alkitab. Sekarang kita masuk ke dalam penafsirannya. Sesungguhnya telah kami turunkan kepada engkau kitab itu dengan kebenaran. Kitab itu ialah Al-Quran. Meskipun pada waktu itu Al-Quran belum berbentuk sebagai sebuah kitab atau buku atau mushaf, wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasulnya, kitab namanya. Sebab arti kitab bukan saja buku, tetapi berarti juga perintah. Di dalam ayat ini Nabi sudah memperingatkan bahwa di dalam mengambil suatu kebijaksanaan, hendaklah dia selalu berpedoman kepada wahyu yang telah diturunkan Allah kepadanya. Di dalam kitab itu bahwa jika datang orang fasik membawa suatu berita, hendaklah cari keterangan, selidiki nilai berita yang dibawanya. Surah Al-Hujurat ayat 6. Di dalam kitab itu juga telah dijelaskan, kalau hendak menghukumkan, hendaklah menghukum dengan adil. Surah An-Nisa ayat 57. Yang telah lebih dahulu keterangannya. Dengan dasar-dasar yang tersebut di dalam kitab itulah hendaknya engkau menghukum, supaya engkau hukumannya di antara manusia dengan apa yang telah memperlihatkan Allah kepada engkau. Arti tegasnya ialah dengan memakai dasar kitab tuntunan Allah itu, hendaklah engkau menghukum dan diberi kelak engkau oleh Allah petunjuk, yaitu diperlihatkan oleh Allah kepada engkau jalan mana yang muslihat yang akan engkau tempuh. Ayat ini memberikan bimbingan yang tegas kepada kita bahwasanya Rasul sebagai pemegang hukum dengan memegang dasar Alkitab Al-Hakim boleh memakai ijtihadnya, boleh mengambil keputusan yang telah diperlihatkan Allah kepadanya, tetapi tidaklah boleh terburu mengambil keputusan sebelum terlebih dahulu bersandar kepada dasar yang kuat, yaitu kitab Allah. Sebab kitab adalah kebenaran yang mutlak, sedang ijtihad manusia bisa salah atau hilaf. Kemudian ditekankan lagi di ujungnya, dan janganlah engkau terhadap orang-orang yang berkhianat itu jadi pembela. Maksud sebab turun ayat sudah terang, yaitu pertama yang jangan terburu-buru
menerima saja fitnah yang dibuat oleh si Tu'mah terhadap Yahudi itu, atau si Busair terhadap Lubaid bin Sal. Dan sebelum menjatuhkan hukum, hendaklah ingat terlebih dahulu sandaran sebagai hakim Islam, yaitu kitab Allah. Di dalam mengambil hukum dari kitab Allah itu, bolehlah engkau memakai ijtihadmu sendiri, menurut apa yang diperlihatkan Allah kepada engkau dalam cara timbangan yang sehat. Dasar yang utama pula harus diperhatikan ialah karena hendak menegakkan keadilan. Jangan membela orang yang berlaku aniaya, walaupun yang teraniaya itu orang Yahudi.